بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan dan hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebelum kita memasuki pembahasan kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, alangkah baiknya kita mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu sebagai bentuk mengingat kembali agar ilmu yang kita pelajari itu tidak mudah untuk hilang. Permasalahan pertama yang kita bahas pada pengajian yang telah lalu adalah istilah as-sunnah. Istilah apa? As-sunnah. As-sunnah dipakai untuk beberapa istilah. Ada istilah dalam ilmu tauhid, ada istilah dalam ilmu hadis, ada istilah dalam ilmu fikih. Kalau istilah dalam ilmu tauhid, apa makna dari as-sunnah? Sunnah adalah apa? Adalah agama Islam secara umum. Ya. Kalau dalam istilah ilmu tauhid, as-sunnah artinya adalah apa? Islam secara umum. Ajaran Islam secara umum, atau bisa juga dimaknai dengan pembahasan akidah. Dalam ilmu hadis, para ulama menggunakan istilah as-sunnah sebagai padanan dari apa? Jadi kitab dan sunnah. Apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Jadi kalau dalam ilmu hadis disebutkan sunnah, itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istilah yang ketiga adalah dalam ilmu fikih. Dalam ilmu apa? Fikih. Apa makna sunnah dalam ilmu fikih? Bukan wajib. Bukan wajib ini bisa jadi mubah. Kalau dia apa? Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Atau dalam istilah fikihnya itu mustahab. Ya, ini dalam ilmu fikih. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan perkataan kata sunnah, tidak serta-merta kita itu memaknai as-sunnah ini dengan makna yang tidak cocok dengan konteks pembicaraannya. Jadi ketika kita mendapatkan istilah as-sunnah, kita harus lihat
Konteksnya apa? Sedang bicara masalah apa? Sedang bicara masalah akidahkah? Atau sedang bicara masalah fikihkah? Atau sedang bicara masalah apa? Hadiskah? Karena masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Sudah. Kemudian setelah itu kita memasuki pembahasan dalam kitab Ushulus Sunnah di mana Imam Ahmad berkata, Ushulus Sunnati 'indana atamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip-prinsip dasar akidah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasul SAW dan meneladani mereka. Sudah kita jelaskan pada pengajian yang telah lalu, mengapa kok Imam Ahmad itu berkata, prinsip dasar akidah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipraktekkan para sahabat Nabi SAW. Kenapa Imam Ahmad tidak berkata berpegang dengan kitab dan sunnah? Mengapa beliau mengatakan prinsip dasar yang pertama kali adalah berpegang dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW? Kenapa beliau tidak mengatakan berpegang dengan kitab dan sunnah? Dua sisi kita jelaskan pada pengajian yang lalu. Yang pertama, ya, ini jawaban yang pertama adalah karena kalau Imam Ahmad mengatakan berpegang dengan kitab dan sunnah, ini tidak ada perbedaan antara ahlus sunnah dengan non ahlus sunnah. Karena sampai pun non ahlus sunnah mereka mengatakan kami berpegang dengan apa? Dengan kitab dan sunnah. Sekarang orang-orang yang suka gemar melakukan bid'ah, sampai pun orang-orang apa? Orang-orang jil sekalian, jaringan Islam apa? Islam liberal, mereka mengatakan kita berpegang dengan Quran dan sunnah. Sampai orang jil, orang yang katakanlah sangat jauh dari apa? Dari ajaran Nabi SAW pun mereka mengaku apa? Berpegang dengan Quran dan sunnah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah berpegang dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Maka Imam Ahmad di sini sangat jeli. Beliau tidak mengatakan berpegang dengan Quran dan sunnah. Kenapa? Karena berpegang dengan sunnah, Al-Quran dan sunnah itu sudah disepakati oleh semua orang. Terus apa bedanya antara kita ahlus sunnah dengan selain kita, yaitu ahlul bid'ah? Nah, perbedaannya adalah di sini. Berpegang dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW, dan inilah titik perbedaan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Ini tadi sudah dijawab sebenarnya, cuma tinggal ya. Kenapa? Nah, ini sama tadi. Kenapa? Kenapa kok berpegang dengan apa yang praktekkan oleh sahabat Nabi itu sudah mencakup berpegang dengan Quran dan Sunnah? Kenapa? Ya. Ini nggak pada ngulangi ini. Ini kalau mau ada ujian Eptanas baru belajar nih. Kalau nggak ada ujian Eptanas nggak ada belajar. Kenapa ya? Kenapa kok dikatakan? Nah, jawaban yang kedua adalah berpegang dengan apa yang dipahami oleh para sahabat itu pada hakikatnya sudah mencakup berpegang dengan kitab dan sunnah. Kenapa? Kok kita katakan seperti itu? Mengapa kita katakan bahwasannya prinsip berpegang dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW itu sebenarnya sudah mencakup berpegang kepada Quran dan Sunnah? Kenapa? Mudah sekali. Kenapa? Kenapa? Hampir. Ya. Karena para sahabat itu mereka juga mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu jawabannya, mudah sekali kan? Kalau misalnya kita katakan, kita berpegang dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Itu sudah artinya kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW nggak mungkin tidak berpegang dengan apa? Dengan Quran dan Sunnah. Mudah sekali jawabannya kan? Ini jawaban yang kedua. Kemudian setelah itu kita menjelaskan
dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Saat itu kita sebutkan berapa dalil? Ini pada nulis apa enggak ini? Ada 4 dalil ya. Yang pertama apa? Surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang bisa menunjukkan, memberitahukan kepada saya, bagaimana kok bisa ayat ini kita jadikan sebagai dalil bahwasanya kita harus mengikuti pemahaman sahabat Nabi. Bagus, tapi masih ada yang kurang. Ihdinas siratal mustaqimnya ini belum dikupas. Baru dikupas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Bagus. Sedangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu, ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, dari mana kamu itu bisa mengambil kesimpulan bahwasannya firman Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah merupakan dalil bahwasanya kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Dari mana kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Jawabannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan apa? Kitab dan apa? Dan sunnah. Kemudian enggak cukup hanya itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Jalannya siapa itu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak cukup hanya berpegang dengan kitab dan sunnah, tapi kita harus memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus habis itu apa? Dari yang kedua, surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Bisa menunjukkan kepada saya bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini tentang kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Terus? Ya. Jadi, bagaimana kita mengambil kesimpulan dari ayat ini adalah karena Allah di dalam ayat ini menyebut baik. Kita muhajirin? Kita muhajirin bukan? Namanya muhajirin atau enggak yang namanya muhajirin di sini? Kita bukan muhajirin. Ansor bukan? Bukan juga. Sholat di Masjid Al-Ansor mungkin iya. Tapi kita bukan orang Al-Ansor, bukan orang Ansor. Berarti tinggal satu kemungkinan, yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti dalam apa? Mengikuti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Ada lagi dalilnya? Apa lagi? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, yang selamat hanyalah satu. Ketika ditanya siapakah mereka, Nabi SAW menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Golongan yang satu itu adalah apa yang aku ikuti dan apa yang diikuti oleh para sahabatku. Dan masih ada dalil yang lainnya. Sudah. Kemudian setelah itu kita membahas tentang wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kita kemarin menjelaskan meninggalkan bid'ah. Kemudian setelah Imam Ahmad itu mengatakan kepada kita agar kita itu mengikuti apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Di sini ada konsep pengajaran kepada umat.
penggabungan antara dua konsep. Apakah dua konsep itu? Melarang dari hal yang buruk, melarang dari hal yang buruk, dan apa? Menunjukkan kepada hal yang apa? Yang baik. Jadi nggak cukup hanya apa? Nggak cukup hanya menunjukkan kepada yang baik, tapi kita harus apa? Harus mengingatkan umat dari hal yang apa? Yang buruk. Karena bisa jadi kalau misalnya kita tidak ingatkan, nanti umat terjerumus kepada hal tersebut dan mereka tidak merasa bahwasanya mereka keliru. Ini harus digabungkan antara dua konsep. Konsep mengajak kepada kebaikan dan konsep mengingatkan dari apa? Dari keburukan. Setelah itu kita bahas tentang definisi bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya. Ya. Bagus. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tata cara baru dalam beragama yang menyerupai ajaran syariat bertujuan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita menjelaskan sisi kelam bid'ah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama. Apa yang pertama? Apa? Iya. Membuat bid'ah beresiko menuduh Nabi SAW mengkhianati apa? Risalah. Yang kedua. Menghidupkan bid'ah berakibat matinya apa? Matinya sunnah. Ya. Yang ketiga. Apa? Bid'ah mengantarkan kepada penumpahan apa? Penumpahan darah. Bismillah. Bagus. Yang keempat. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan apa? Dibandingkan maksiat. Setelah kita mengulangi, sebelum kita memasuki pembahasan ini, siapa yang sudah hafal? Nah, kita kemarin sudah apa? Sudah menuntut nih dari teman-teman ini supaya ngapalkan. Cuma 2 baris saja. Ya, siapa yang mau setor hafalan? Usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Siapa yang sudah hafal? Ngacung. Enggak apa-apa, salah-salah dikit kita tolerir. Ya. At-tamassuku wal iqtida'u. Bagus. Siapa lagi? Bagus. Ya. Ayo, masa cuma 2 orang setorannya? Ngaji sebanyak ini masa cuma 2 orang nih, kebangetan. Apa baru ngapal sekarang? Ya, silakan. Tarkul bid'ah. Wa kullu bid'atin. Ya. Terus ada lagi? Pas, ini yang lainnya pas ini. Yang lainnya pas ini? Udah nih, atau malu? Iya, malu. Gak usah malu-malu nih, belajar. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Ada 2 orang yang tidak mungkin dapat ilmu. Yang pertama adalah orang yang malu-malu. Yang kedua adalah orang-orang yang sombong. Jadi, antum ini yang mana nih? Wah, ini buah si malakama ini. Ada orang yang ketiga. Saya tambah orang yang ketiga. Apa? Orang yang nggak belajar. Iya. Antum mau yang ketiga ini? Daripada jadi orang yang dianggap malu-malu atau orang yang sombong, nggak mau juga ya. Berarti orang yang apa? Orang yang tidak belajar. Kita akan memasuki pembahasan pada hari ini, yaitu nomor
Wa kullu bid'atin dhalalah ini belum kita jelaskan pada pengajian yang telah lalu. Kemudian kelanjutannya sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 4 ya. Nomor 2 sampai nomor 4. Sudah ketemu semuanya? Nomor 2-nya? Ada berapa poin di sini? Ada berapa poin di sini? Yang nomor 2 apa? Wa tarkul bid'ah fa kullu bid'atin fahiya apa? Dhalalah. Dan meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, sekarang kemarin kita berhenti sampai wa tarkul bid'ah. Kita belum menjelaskan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Apakah betul setiap bid'ah sesat? Betul nggak? Hah? Apa dalilnya? Jangan cuma betul-betul aja. Dalilnya apa? Hah? Kullu bid'atin dhalalah. Itu hadis itu. Iya, benar nih. Riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi Imam Ahmad ketika berbicara ini, beliau sedang menukil hadis. Jadi kata-kata wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah itu adalah sesat, itu adalah nukilan dari sabda Nabi SAW. Jadi bukan hanya perkataannya Imam Ahmad. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan itu kan cuma perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad kan sama-sama makan nasi kayak kita. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gitu, ini bukan sembarang orang yang makan nasi yang mengucapkannya. Ini yang mengucapkan adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadisi kitabullah." Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang mengatakan ini bukan kita, bukan pula Imam Ahmad, tapi yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita akui semuanya bahwasanya beliau adalah qudwah kita, beliau adalah suri tauladan kita. Beliau yang mengatakan seperti ini. Kemudian di dalam hadis ini jelas sekali kullu itu artinya adalah semua, tanpa terkecuali. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan enggak, ada bid'ah yang sesat, ada yang bid'ah yang apa? Ada bid'ah yang baik atau hasanah. Berarti orang seperti ini tidak memahami makna dari apa? Sabda Nabi SAW. Karena Nabi berkata kullu. Kullu itu secara asal artinya adalah semua. Semua tanpa terkecuali. Loh Ustaz, kalau kayak gitu, berarti kita pakai mic ini kita sesat. Iya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana jawabnya? Jawabnya gimana? Nah, karena kita sudah jelaskan kemarin definisi masalah bid'ah apa? Bid'ah itu adalah perkara baru dalam apa? Perkara baru dalam agama. Bukan dalam apa? Bukan dalam perkara duniawi. Jadi kalau misalnya perkara duniawi tidak masalah. Nabi SAW sudah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara duniawi kalian. Jadi yang dimaksud di sini adalah apa? Yang dimaksud di sini adalah perkara apa? Perkara agama, bukan perkara apa? Bukan perkara duniawi.
Ini adalah bantahannya. Kemudian di antara bantahan yang lain ya, untuk membantah orang yang mengatakan bahwasanya kullu, ada sebagian orang yang berusaha untuk mengaburkan makna dari kullu yang ada dalam hadis ini. Kata mereka, kullu di sini itu adalah memang secara asal itu hukumnya adalah secara keseluruhan. Tapi terkadang kata-kata ini itu bisa dipakai untuk makna lain. Maksudnya adalah bukan seluruhnya. Maksudnya adalah sebagian besar. Maksudnya adalah apa? Sebagian besar. Ada sebagian kecil yang tidak dianggap sebagai bid'ah apa? Bid'ah yang sesat. Sebagian kecil ini dianggap sebagai bid'ah yang hasanah, yang baik. Kalau ada orang ngomong kayak gini, maka jawabannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang merupakan bentuk riwayat lain dari hadis ini. Hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah." Terus apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Terus apa kelanjutannya? Wa kullu dhalalatin finnar. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata yang terakhir. Wa kullu dhalalatin finnar. Apa artinya? Semua atau setiap kesesatan itu tempatnya di mana? Neraka. Apa ada kesesatan yang mayoritas sama minoritas? Mayoritas kesesatan di neraka, minoritas masuk surga. Ada nggak? Nggak ada. Inilah bantahan yang sangat telak. Bantahan yang sangat telak bagi orang yang mengatakan bahwasanya makna kullu, kullu di dalam hadis ini adalah bukan makna umum yang mencakup semuanya, tapi hanya makna yang mengatakan sebagian besar saja. Kalau misalnya Anda mengatakan seperti itu, berarti konsekuensinya Anda juga harus mengatakan bahwasanya tidak setiap kesesatan itu tempatnya di mana? Di neraka. Cuma sebagian besar kesesatan saja. Karena hadis ini satu apa? Satu rangkaian. Hadisnya apa? Satu rangkaian. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di mana? Adalah di neraka. Sudah? Dan inilah yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Meskipun orang-orang itu menganggap itu baik. Bayangkan ya, Ibnu Mas'ud, beliau sudah memprediksi, sudah merasakan. Ada orang-orang yang nanti akan muncul menganggap sesuatu bid'ah itu adalah baik. Kata Ibnu Mas'ud, yang namanya bid'ah itu tetap sesat, walaupun dipandang apa? Dipandang baik oleh orang-orang. Nah, masalahnya kalau misalnya dipandang baik, ini dipandang baik siapa? Siapa yang mau jadi barometer? Dipandang baik ana atau dipandang baik antum? Bisa jadi menurut antum baik, menurut saya apa? Gak baik. Bisa jadi menurut ana baik, menurut antum gak apa? Gak baik. Iya kan? Otak kita kan beda-beda. Maka kalau orang Arab, likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu memiliki apa? Memiliki pendapat. Pendapat ana beda dengan pendapat antum. Pendapat antum beda dengan pendapat teman antum. Ya, terus pendapat siapa yang mau kita jadikan sebagai apa? Patokan. Kalau kayak gini jadinya kita akan bingung. Makanya patokannya adalah apa? Patokannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Sudah, ini adalah pembahasan dari apa? Dari nomor 2. Kemudian kita masuk pembahasan nomor 3. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Artinya wa tarku, dan meninggalkan al khusumat, perbantahan. Perbantahan maksudnya adalah bantah-bantahan. Wal julusi, dan duduk-duduk. Ma'a, beserta
ashabil ahwa ahlul bid'ah. Sudah, maknanya sudah paham nih ya. Saya ulangi, wa tarkul khusumat, wa tarku meninggalkan, al khusumat perbantahan, wal julusi dan duduk-duduk, ma'a beserta ashabil ahwa ahlul bid'ah. Kemudian yang keempat, ini pada megang buku semuanya apa enggak nih? Yang keempat, wa tarku al-mira'i. Sudah ada harokatnya belum di situ? Hah? Belum. Ya sekalian diharokati. Wa tarkul mira'i. Wa tarkul mira'i wal jidali. Wal jidali wal khusumati wal khusumati fid dini wal khusumati fid dini. Ini harokatnya. Maknanya apa? Maknanya wa tarku dan meninggalkan. Al-mira'i. Al-mira' artinya adalah perdebatan. Wal jidali pertengkaran. Wal khusumati perbantahan, sama kayak yang di atas. Fiddin dalam masalah agama. Fiddin dalam masalah agama. Saya ulangi lagi maknanya saja ya, maknanya saja. Yang nomor 3, meninggalkan perbantahan dan duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Yang keempat, meninggalkan perdebatan, pertengkaran dan perbantahan dalam masalah agama. Dari 2 paragraf ini kita bisa mengeluarkan 2 permasalahan penting. Siapa yang bisa menyebutkan? 2 paragraf ini, kalau kita cermati, bisa kita keluarkan 2 permasalahan penting. Apa itu? Kok diam saja? Apa? Al-mira' dan al-julus. Yang pertama, larangan untuk duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Yang kedua, larangan untuk apa? Berdebat dengan ahlul bid'ah. Ini 2 permasalahan berarti ya. Bisa kita simpulkan ada berapa permasalahan? 2 permasalahan. 2 permasalahan ini akan kita kupas insyaallah. Secukupnya waktu. Nah, kalau misalnya cukupnya cuma 1, ya kita bahas 1 nanti. Satunya kita undur pada pengajian yang telah lalu. Pengajian yang akan apa? Yang akan datang. Yang pertama adalah duduk-duduk, larangan untuk duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Tapi sebelum kita bahas ini ada 1 permasalahan penting yang kita harus ketahui terlebih dahulu. Apa itu? Siapakah ahlul bid'ah? Nah, supaya nanti nggak keliru. Nanti bukan ahlul bid'ah dianggap apa? Ahlul bid'ah. Nanti ahlul bid'ah dianggap teman. Nah, nggak jelas nanti jadinya. Nah, berarti kita harus tahu terlebih dahulu siapa itu ahlul bid'ah. Nanti kalau kita nggak tahu ini, kita bisa apa? Bisa salah. Nah, bisa salah sasaran kita. Kita kira ahlul bid'ah ternyata bukan ahlul bid'ah. Kita kira bukan ahlul bid'ah ternyata dia ahlul bid'ah. Apa itu? Siapakah mereka ahlul bid'ah? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa mashtahara 'inda ahli al-'ilmi bis-sunnah mukhalafatuha lil kitab was sunnah. Kata beliau, bid'ah yang pelakunya itu divonis sebagai pengekor hawa nafsu. Bid'ah yang pelakunya divonis sebagai pengekor hawa nafsu adalah suatu perbuatan, perkataan atau ideologi. Suatu perbuatan, perkataan atau ideologi yang telah masyhur di kalangan para ulama
yang telah masyhur di kalangan para ulama menyelisihi kitab dan sunnah. Menyelisihi kitab dan sunnah. Apa contohnya? Kata beliau, kabid'atil khawariji wal rawafidhi wal qadariyati wal murji'ah. Seperti bid'ahnya sekte khawarij, kemudian sekte rawafid, rafidah, siapa rafidah itu? Syiah, Syiah, dan sekte qadariyah. Sekte qadariyah ini adalah sekte yang mengingkari adanya apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal murji'ah, dan sekte murji'ah. Ini yang punya masalah dalam masalah iman. Yang mereka bermasalah dalam bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari penjelasan Ibnu Taimiyah ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya tidak setiap orang yang melakukan suatu amalan yang beda dengan kita berarti dia itu langsung divonis sebagai ahlul apa? Ahlul ahijah. Atau tidak setiap orang yang memiliki atau mengucapkan ucapan yang berbeda dengan ucapan kita langsung dia divonis sebagai ahlul bid'ah. Tapi orang-orang yang berhak untuk divonis sebagai ahlul bid'ah adalah orang-orang yang melakukan suatu perbuatan atau meyakini sebuah keyakinan atau mengucapkan sebuah ucapan yang jelas-jelas telah masyhur di kalangan para ulama, ucapan, keyakinan atau perkataan itu bertentangan dengan Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan itu telah masyhur di kalangan para ulama, baru orang tersebut dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Kalau misalnya cuma sekedar berbeda pendapat, yang satunya mendahulukan kaki atau lutut ketika apa? Ketika sujud. Yang satunya mendahulukan apa? Ini bukan masalah bid'ah. Inilah merupakan permasalahan ijtihadiyah. Dan ini harus dibedakan. Harus di apa? Harus dibedakan dalam hal ini. Dan para ulama, pernah suatu ketika Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ditanya. Kebetulan saya sendiri yang bertanya, Syekh, apa sih sebenarnya batasan-batasan perselisihan yang diperbolehkan dan perselisihan yang tidak diperbolehkan? Perselisihan apa yang seandainya orang menyelisihinya dia akan dikatakan keluar dari ahlus sunnah, dengan perselisihan yang kalau kita berselisih, orang yang menyelisih kita tidak dianggap keluar dari ahlus sunnah. Sebenarnya gimana sih kita berbeda pendapat kok? Apakah setiap perbedaan pendapat itu selalu membuahkan apa? Selalu membuahkan perpecahan? Jawaban beliau, yang diperbolehkan untuk kita berselisih di dalamnya adalah permasalahan yang telah diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah. Jadi para ulama ahli sunnah, seandainya mereka berselisih dalam suatu permasalahan, dan ini adalah merupakan permasalahan yang kita boleh beristihad di dalamnya, maka saja tidak masalah kita berselisih. Kayak misalnya tadi itu, masalah kaki dulu atau apa dulu? Lutut dulu apa tangan dulu? Ini sudah masalah khilaf. Masalah perbedaan pendapat para ulama dari dulu sampai sekarang. Contoh yang lain, masalah apa? Masalah hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Hukumnya apa nih? Kafir nggak? Kafir nggak? Nggak. Berarti ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lain berpendapat apa? Kafir. Berarti kalau misalnya ada di antara kita yang memilih pendapat yang satu, karena kita meyakini pendapatnya lebih kuat, kok teman kita memilih pendapat yang satunya lagi? Boleh nggak kita berpikir ulang? Boleh nggak? Boleh nggak kita memvonis teman kita sebagai ahlul bid'ah? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ini adalah permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama salaf. Bukan permasalahan yang jelas-jelas menyelisih Quran dan hadis. Contohnya apa? Permasalahan yang jelas-jelas menyelisih Quran dan hadis. Contohnya adalah pendapat, misalnya pendapat orang murji'ah. Murji'ah itu adalah pendapat orang yang mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu adalah cuma keyakinan dalam hati. Perbuatan anggota tubuh, ucapan lisan itu bukan iman. Kalau kayak gini jelas ini menabrak apa? Quran dan hadis. Kalau orang yang seperti ini berarti dia termasuk ahlul bid'ah. Kalau misalnya sama-sama meyakini
cara sholatnya, atau sama-sama bersyahadat, kemudian sama-sama meyakini kewajiban untuk mengikuti manhaj salaf, kemudian berbeda pendapat dalam suatu permasalahan kita, yang kita masih boleh berbeda pendapat di dalamnya, maka tidak boleh hal ini menimbulkan apa? Perpecahan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Contoh yang lainnya, mudah saja, masalah pakaian. Masalah apa? Masalah pakaian. Pakaian itu sebenarnya bagaimana sih yang nyunnahnya itu? Hah? Gimana sebenarnya pakaian itu? Menutup aurat, jelas itu menutup auratnya. Tapi yang kayak gimana pakaiannya itu? Hah? Sekarang memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, betul. Hah? Ada sebagian ulama yang mengatakan yang namanya pakaian itu adalah seperti apa yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melihat kondisi masyarakatnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, artinya adalah memakai gamis dimanapun kita dimanapun kita berada. Ini ada sebagian ulama yang berpendapat seperti ini. Namun ada sebagian ulama lain yang berkata, pakaian itu adalah fleksibel, tergantung di mana dia tergantung di mana dia tinggal, selama tidak menyelisih syariat. Kalau misalnya dia tinggal di suatu komunitas yang masyarakatnya biasa memakai sarung, memakai celana, tidak masalah pakai itu. Kalau misalnya kita tinggal di suatu komunitas yang orangnya pakai gamis, ya kita menyesuaikan pakai apa? Pakai gamis. Nah, jadi ada dua pendapat kan di antara para ulama. Nah sekarang, orang yang mengambil pendapat yang pertama, nggak usah memaksakan sama orang yang mengambil pendapat kedua. Sebagaimana orang yang memiliki pendapat kedua, dia nggak boleh memaksakan kepada orang yang mengambil pendapat pertama. Kenapa? Karena permasalahan inilah permasalahan yang diselesaikan oleh para ulama sunnah wal jamaah. Dan kita meyakini bahwasanya yang sunnah adalah mengikuti tradisi masyarakat selama tidak selama tidak menjadi syariat. Nanti kalau misalnya nggak dikasih kata-kata selama tidak menjadi syariat, nanti kita tinggal di Amerika, nanti perempuannya pakai apa nanti? Hah? Mengikuti tradisi nanti? Iya. Enggak, selama tidak menyelisih syariat. Dan nggak ada, ini nggak menyelisih syariat ini. Hah? Pakai peci hitam ini nggak menyelisih nggak menyelisih syariat. Pakai baju koko nggak menyelisih syariat. Pakai celana juga nggak menyelisih syariat. Jadi kenapa dipermasalahkan? Dan ini adalah merupakan pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah yang memerintahkan kepada kita, salah di antara mereka, sebagian dari mereka memerintahkan agar kita tidak menyelisih pakaian masyarakat tempat kita tinggal. Dan ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan seperti yang saya katakan tadi adalah pokoknya pakai gamis ya dimanapun kita berada. Nah, permasalahan yang seperti ini tidak seyogyanya menimbulkan perpecahan atau bahkan menjatuhkan vonis. Wah, itu ahlul bid'ah itu. Apa buktinya? Itu pakai peci hitam. Buktinya apa? Pakai peci hitam. Wah, itu hizbi itu atau sururi. Buktinya apa? Buktinya pakai celana. Loh, antum apa enggak pakai celana? Tuh. Jadi, ini adalah suatu permasalahan yang perlu kita luruskan. Nah, suatu permasalahan yang perlu kita luruskan. Ini pentingnya kita mengetahui siapa itu ahlul bid'ah. Siapa itu ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang melakukan, meyakini, mengucapkan sesuatu yang mana sesuatu itu jelas-jelas telah masyhur, telah terkenal di kalangan para ulama bahwasanya itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Maka kalau misalnya ada orang yang ngomong sama kita, kamu itu kok gini, kamu itu melakukan bid'ah, kita bisa tanya, coba mana Qurannya, mana hadisnya yang menunjukkan bahwasanya apa yang saya lakukan ini betul-betul bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, mana Qurannya yang melarang kita pakai pakai peci hitam? Mana Qurannya, mana hadisnya yang melarang kita untuk memakai celana? Kalau misalnya ini mereka bisa mendatangkan hadis, maka kita akan ucapkan sami'na wa ata'na. Detik ini juga kita langsung ganti. Maka saya nanti bisa pinjam nanti siapa yang punya di sini. Detik ini juga saya akan ganti. Kalau ada Quran dan hadis yang menunjukkan bahwasanya ini adalah terlarang. Jadi ini permasalahan bukan permasalahan antara bid'ah dengan sunnah, tapi ini adalah permasalahan antara perbedaan pendapat yang biasa antara para ulama. Sudah.
Ini pembahasan tentang apa? Apa itu, siapakah mereka ahlul bid'ah. Kemudian, tadi kita sudah jelaskan ada dua permasalahan penting. Apa yang permasalahan yang pertama apa tadi? Larangan untuk apa? Duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Sekarang kita sudah tahu siapakah ahlul bid'ah. Nah, sekarang siapa yang harus kita jauhi untuk kita tidak boleh duduk-duduk sama dia? Larangan ini, larangan untuk duduk-duduk beserta ahlul bid'ah, itu akan kita dapatkan hampir di setiap kitab akidah. Hampir di setiap kitab akidah yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah, ulama salaf. Hampir. Jadi bukan hanya yang ada di dalam kitab usul sunnah saja. Tapi hampir di setiap kitab yang isinya adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang ditulis oleh para ulama salaf, kita akan dapatkan bahwasanya kita itu dilarang untuk duduk beserta ahlul bid'ah. Namun, ada suatu permasalahan. Permasalahan tersebut adalah ketika kita membaca biografi para ulama salaf, kita akan mendapatkan bahwasanya ada di antara mereka yang duduk beserta ahlul. Ada di antara mereka yang duduk beserta apa? Ahlul bid'ah. Sebagian melarang, sebagian apa? Duduk beserta mereka. Wah, gimana nih? Apakah berarti para ulama salaf ini saling apa? Saling berselisih, saling bersilang pendapat, atau bagaimana? Nah, inilah pentingnya belajar. Jadi kita menyikapi perkataan para ulama salaf dan perbuatan mereka itu kita harus himpun. Nah, jangan ngambil sepotong-sepotong. Sebagaimana kita itu nggak boleh mengambil fawailun lil musallin, titik. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Boleh nggak? Karena itu cuma sepotong. Masih ada apa? Kelanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Begitu pula perkataan ulama salaf, kita nggak boleh ambil sepotong. Hah? Jangan cuma diambil perkataan ulama salaf ini saja. Jangan kita hanya mengambil perbuatan atau praktek ulama salaf ini saja. Tapi kita harus berusaha apa? Kita harus berusaha untuk mencakup perkataan para ulama salaf ini secara umum. Sehingga kita bisa apa? Sehingga kita bisa memahami suatu keyakinan yang benar. Sekarang kalau misalnya ada orang yang mengambil sepotong saja, maka dia akan mengatakan, wah berarti kalau gitu kita harus terus menjauhi ahlul apa? Ahlul bid'ah. Tanpa terkecuali. Ini kalau dia ngambil pendapat yang ngambil praktek ulama salaf sebagian. Kalau ada orang yang mengambil sebaliknya, bah saya enggak, saya lihat itu dalam biografinya Imam Ahmad, beliau pernah duduk sama ahlul bid'ah. Berarti kalau gitu saya mau duduk sama apa? Ahlul bid'ah. Gak boleh ahlul bid'ah itu dijauhi. Kita harus duduk sama ahlul bid'ah. Ini kalau kita ngambilnya sepotong. Nah, yang betul adalah semuanya diambil. Nah, bagaimanakah caranya untuk memadukan di antara dua praktek yang keliru, yang berbeda tadi? Jawabannya adalah metode menyikapi orang yang bersalah. Di dalam agama Islam itu ada dua. Yang pertama adalah metode taklif, yang kedua adalah metode hajar. Dua istilah ini tolong dihafal. Nah, karena setelah ini akan sering muncul dua istilah ini. Metode apa? Taklif sama metode apa? Hajar. Metode taklif sama metode apa? Hajar. Metode taklif apa metode taklif? Yang pertama metode taklif adalah pendekatan. Metode apa? Pendekatan, PDKT. Pendekatan kepada orang yang bersalah. Ini yang pertama. Pendekatan seperti apa? Pendekatan ya bermuka manis, berkunjung, salam, duduk sama mereka, ngasih hadiah. Itu namanya apa? Pendekatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah metode hajar. Hajar itu artinya adalah memutus hubungan. Memutus apa? Hubungan. Tidak salam, tidak senyum. Kemudian kalau salam tidak dijawab.
Dua metode ini, yaitu metode hajar dan metode taklif, keduanya itu sama-sama disyariatkan di dalam agama Islam. Baik metode taklif maupun metode apa? Hajar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnul Wazir, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dua-duanya sama-sama diperbolehkan, baik metode pendekatan maupun metode memutuskan hubungan. Kenapa sama-sama diperbolehkan? Karena dua-duanya sama-sama pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh metode taklif apa? Satu. Contoh metode taklif adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu." Sesungguhnya terkadang aku itu memberi seseorang suatu hadiah, padahal orang yang lain lebih aku cintai. Terkadang saya memberi sesuatu kepada orang lain, padahal orang yang saya beri ini, selain dia ini lebih saya cintai daripada orang yang saya beri. Kenapa wahai Nabi? Khasyata an yakubbahu Allahu binnar. Karena aku takut Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Maksudnya pendekatan orang ini kalau nggak dikasih duit, nggak dikasih hadiah, nanti dia akan murtad misalnya. Maka saya deketi orang tersebut. Dan ini adalah sabda Nabi. Prakteknya banyak. Beliau pernah mentaklif dedengkot kaum munafikin yang bernama Abdullah bin siapa? Bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi SAW juga pernah diperintahkan atau pernah mentaklif Uyainah bin Hisan, Al-Aqra' bin Habis, dan juga nenek moyang sekte Khawarij Abdullah bin Di Al-Khuwaisirah. Ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi pun pernah melakukan pendekatan kepada orang-orang yang memiliki kesalahan atau kekeliruan, penyimpangan yang tidak ringan. Karena tadi ada di antara mereka yang bukan hanya munafik, tapi dedengkotnya apa? Munafikin. Bukan hanya orang Khawarij, tapi nenek moyangnya siapa? Khawarij. Pernah dilakukan pendekatan oleh Nabi kepada mereka. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa metode taklif itu diperbolehkan. Yang kedua, metode hajar. Metode hajar juga pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah ketika beliau menghajar salah seorang sahabatnya yang bernama Ka'ab bin siapa? Bin Malik. Dan dua orang temannya selama berapa hari? 50 hari. 50 hari nggak diajak ngobrol, nggak disenyumi, salam pun tidak dijawab. Dan itu diperintahkan kepada seluruh sahabat Nabi SAW. Gimana rasanya ya? Gimana rasanya? Nggak disapa selama berapa hari? 50 hari, 50 malam. Dia tetap sholat. Nah, dia tetap sholat. Cuman kalau ketemu sama orang lain diajak ngobrol, orang lain apa? Seakan-akan apa? Ada plakban. Gak ada yang ngomong sama sekali sama. Ini penerapan metode apa? Hajar. Hajar itu adalah memutuskan apa? Hubungan. Dan ini boleh. Tapi ada norma-normanya yang akan kita jelaskan nanti. Dan juga Nabi SAW pernah menghajar salah seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas. Karena laki-laki itu nggak boleh pakai cincin dari apa? Ketika Nabi SAW melihat ada salah seorang sahabatnya pakai cincin dari emas, sahabatnya itu mengucapkan salam, tidak dijawab sama Nabi. Nabi memutuskan hubungan. Bahkan pernah Nabi SAW memutuskan hubungan, tidak mau menjawab salam seorang laki-laki yang memakai minyak wangi za'faran. Za'faran itu adalah, kenapa kok nggak boleh? Karena itu minyak wanginya kaum wanita. Bukan minyak wanginya apa? Laki-laki. Jadi kalau misalnya ada dukun pakai minyak apa? Za'faran. Itu berarti bukan minyak wanginya laki-laki. Itu minyak wanginya apa? Minyak wanginya wanita. Bukan berarti dukun wanita boleh pakai minyak wangi itu. Nah, tetap saja kalau buat
perdukunannya tetap nggak boleh. Nah, itu pernah ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi SAW yang memakai apa? Yang memakai minyak wangi, za'faran, kemudian tidak apa? Tidak ketika mengucapkan salam tidak dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang tersebut dan diputus hubungan. Ini praktek dari sahabat Nabi SAW. Praktek dari Nabi SAW. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasannya dua metode ini, baik metode taklif maupun metode hajar, sama-sama disyariatkan dalam Islam. Karena dua-duanya sama-sama dipraktekkan sama Nabi SAW. Timbul pertanyaan. Para ulama salaf telah menukil ijma. Telah menukil apa? Ijma tentang dihajarnya ahlul bid'ah. Jadi ulama salaf mereka telah berijma bahwasanya ahlul bid'ah itu dihajar. Kok bisa ya? Padahal Nabi tidak cuma meniti metode apa? Hajar. Nabi juga kadang-kadang memakai metode apa? Taklif. Bagaimana ini? Sini. Bawa sini. Jadi, timbul pertanyaan. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama dipraktekkan sama Nabi SAW, kenapa ada di antara para ulama salaf yang mengatakan bahwasannya ahlul bid'ah itu berdasarkan ijma, itu harus dihajar? Dan yang menukil ijma itu bukan satu dua, banyak. Ada dari setiap masa itu, hampir setiap masa itu ada. Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ma'mar bin Ahmad, As-Sabuni, Abu Ya'la, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Abu Al-Abbas, Asy-Syatibi, Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh. Semuanya itu menukil mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah itu dihajar. Itu gimana itu maknanya itu? Apakah berarti semuanya itu harus apa? Harus dihabisi semuanya tanpa terkecuali? Nah, disinilah perlu kita pahami. Apa makna dari ijma tersebut? Apa makna dari ijma tersebut? Apakah maknanya itu adalah semua individu ahlul bid'ah itu harus dihabisi, dihajar? Atau apa maknanya? Kalau makna yang pertama jelas keliru. Terus makna yang benar apa Ustadz? Mana yang benar adalah para ulama telah berijma tentang disyariatkannya hajar ahlul bid'ah. Maknanya para ulama telah berijma tentang apa? Disyariatkannya hajar ahlul bid'ah. Itu maknanya. Artinya apa? Artinya ulama sepakat bahwasanya hajar ahlul bid'ah itu ada dalilnya dari Quran dan apa? Dan hadis Nabi SAW. Bukan kok maknanya seluruh ahlul bid'ah individunya harus apa? Harus hajar. Bukan itu maknanya. Kenapa? Kalau misalnya kita katakan seperti itu maknanya, kalau misalnya makna dari ijma ini adalah seluruh ahlul bid'ah individu personnya itu harus dihajar, maka pertama, kalau itu ditafsirkan seperti itu akan bertabrakan dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW pun pernah apa? Nabi pernah apa? Pernah mentaklif. Nah, tidak semuanya dihajar sama Nabi. Hatta sampai orang munafikin ada yang dia apa? Ada yang ditaklif oleh Nabi SAW. Gak semuanya dia apa? Gak semuanya dihajar. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, para ulama salaf sampai yang menukil ijma tersebut juga terkadang apa? Mentaklif ahlul bid'ah. Padahal yang lebih paham akan makna ijma tersebut adalah mereka yang menukil. Jadi jawaban yang kedua adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai pun mereka yang menukil ijma, mereka juga pernah mentaklif ahlul bid'ah. Berarti menunjukkan bahwasanya maksud dari ijma tadi adalah bukan ijma seluruh person ahlul bid'ah, tapi maksudnya adalah ijma tentang disyariatkannya hajar ahlul bid'ah. Apa iya Ustaz ada prakteknya ulama yang mentaklif ahlul bid'ah? Banyak, bukan hanya ada, apa? Banyak. Mulai dari zaman sahabat Nabi SAW sampai ulama saat ini. Mulai dari zaman sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mentaklif orang-orang apa? Yang diajak untuk diskusi sama Ibnu Abbas. Siapa? Orang-orang Khawarij. Bayangkan. Orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan menganggap Ali itu kafir. Yang menganggap Ali kafir. Menganggap Utsman juga kafir. Ngeri nggak itu keyakinannya? Keyakinannya ngeri. Pernah didatangi sama Ibnu Abbas. Bahkan ketika mendatangi mereka, pakaiannya pakai pakaian yang indah. Sisiran dulu, nggak awut-awutan. Ketemu sama ahlul bid'ah padahal. Kalau kita mungkin sangar-sangaran sama mereka ini. Ibnu Abbas enggak, dia pakai pakaian yang paling bagus, dia sisiran, dia datangi ahlul bid'ah, dia ajak diskusi, dia taklif, dia deketi. Yang lainnya banyak, Al-Auza'i, kemudian ulama setelahnya ya, ulama salaf setelahnya zaman sahabat Nabi SAW, Al-Auza'i, Al-Kinani, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah mengatakan boleh kita menjawab salamnya orang-orang sekte Murji'ah. Kali ini adalah sekte sesat. Diperbolehkan untuk menjawab salam mereka. Kemudian juga Imam Ibnu Abdul Bar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka semuanya pernah mentaklif ahlul bid'ah. Sudah. Terus kalau kayak gitu Ustaz, kita mau ngambil taklif atau hajar? Mau ngambil yang mana? Mau ngambil yang mana? Hajar atau taklif? Gabungkannya gimana itu caranya? Lihat orangnya. Kondisional. Tergantung apa? Tergantung kondisi, ya. Jawabannya adalah tergantung maslahatnya. Tergantung apa? Maslahatnya. Orang ini itu lebih pantas dihajar atau lebih pantas apa? Ditaklif. Tergantung maslahatnya. Kalau misalnya orangnya ini adalah pantasnya dihajar, maka kita hajar. Kalau orang ini dihajar tambah menjadi-jadi, maka sebaiknya dia apa? Ditaklif. Dan ada sebagian orang yang kalau ditaklif malah apa? Malah ngelunjak. Dikira kita itu apa? Baik banget sama dia. Akhirnya dia nggak tobat-tobat. Wah, ini kayaknya perlu dikasih apa? Perlu disentil sedikit ini orang. Maka perlu pakai hajar. Kalau misalnya sudah pakai hajar kok nggak sembuh, kita perlu pakai apa? Pakai taklif. Jadi tergantung apa? Tergantung maslahat yang akan ditimbulkan. Nah, berarti penerapan metode hajar maupun taklif itu sama-sama ada normanya. Sama-sama ada aturannya. Apa saja aturannya? Yang pertama, aturan metode hajar. Aturan atau norma penerapan metode hajar. Hajar. Saya mau bertanya dulu. Menghajar ahlul bid'ah itu ibadah bukan? Ibadah? Ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Berarti kita dapat pahala kan? Iya, dapat pahala. Kita selalu belajar. Ibadah itu harus memenuhi berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Berarti hajar juga harus apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ini pendahuluan yang sangat telak. Jadi kalau misalnya ada orang yang sembarangan menghajar, kita tanya dulu. Hajar itu ibadah apa bukan? Kalau dia meyakini tidak ibadah, berarti dia salah dari awal. Karena ini dipraktekkan sama Nabi SAW. Jadi kita tanya dulu, ibadah enggak? Ibadah. Ya, ibadah syaratnya apa? Ikhlas sama apa? Mutaba'ah. Nah, Anda itu sudah ikhlas dan sudah mutaba'ah apa belum? Apa maksud ikhlas dalam hajar? Ini kita bahas ikhlas dulu ya. Maksud ikhlas dalam hajar adalah orang menghajar tujuannya karena betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan duniawi. Bukan karena kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi saya contohkan 2. Saya contohkan 2 kepentingan duniawi. 1. Karena khawatir ada orang yang akan muncul. Akan tenar. Karena khawatir ada orang yang akan apa? Tenar. Karena iri atau dengki, wah, ini saingan baru ini. Ini kalau misalnya ini dibiarkan saja, nanti saya akan apa? Akan
akan tersaingi. Ya sudah, ini orang harusnya dia apa? Dihajar. Supaya pamornya jadi apa? Jadi jatuh. Orang yang seperti ini bukan karena lillah, tapi karena apa? Kepentingan duniawi apa? Karena ingin posisinya itu tetap apa? Di atas. Kalau ada saingannya nanti dia bisa kalah. Nah, orang yang seperti ini berarti hajarnya tidak apa? Ikhlas. Ini contoh yang pertama ya. Contoh orang yang menghajar karena kepentingan duniawi. Contoh yang kedua. Menghajar orang lain karena takut dihajar. Hah? Karena apa? Khawatir dihajar. Kita punya teman nih. Punya teman. Kemudian teman kita ini menghajar si A katakanlah. Wah, ini kalau kita nggak menghajar si A, nanti kita akan dijauhi sama ini. Akan ditahdir. Hah? Berarti dia ini hajarnya bukan ikhlas. Tapi karena apa? Karena takut sama manusia. Dan ini adalah merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Karena kita melakukan suatu amalan bukan lillah. Tapi karena takut. Kalau nggak ikut-ikutan nanti akan dijauhi. Ini adalah contoh yang kedua. Jadi harus apa? Ikhlas ketika apa? Menghajar. Kemudian syarat yang kedua apa tadi? Mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mutaba'ah maksudnya adalah mengikuti norma-norma yang telah digariskan oleh syariat dalam masalah haji. Kalau kita memahami norma-norma ini, maka kita akan teliti. Akan bisa menentukan siapa orang yang berhak dihajar, siapa orang yang tidak berhak dihajar. Inilah pentingnya norma. Inilah pentingnya aturan. Inilah pentingnya aturan dalam hajar adalah kalau kita mengikuti aturan ini maka kita akan tahu dengan jeli, dengan teliti siapakah ahlul bid'ah yang pantas untuk dihajar, siapakah yang pantas untuk tidak dihajar. Dan norma-norma itu telah digariskan oleh para ulama. Di depan saya ada sekitar 5. Ada sekitar berapa? 5 norma. Yang pertama, berkenaan dengan orang yang menghajar. Berkenaan dengan orang yang menghajar. Berkenaan dengan berkenaan dengan orang yang menghajar. Siapa orang yang menghajar ini? Siapa? Ya kita, ahlus sunnah. Ahlus sunnah akan menghajar ahlul bid'ah. Berkenaan dengan orang yang menghajar, dia harus kuat. Dia harus kuat dan hajarnya berpengaruh untuk membuat orang yang bersalah jera. Orang tersebut harus kuat dan hajarnya berpengaruh untuk membuat orang yang bersalah jera. Nah, Ustaz, saya tubuhnya kecil, Ustaz. Saya nggak kuat nih, Ustaz. Apa maksudnya kuat di sini? Maksudnya ototnya gede-gede gitu? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh di mata. Di mata orang yang akan kita hajar. Jadi bukan mesti yang namanya memiliki pengaruh itu kita harus jadi bupati. Enggak itu maksudnya. Maksudnya memiliki pengaruh di mata orang yang akan kita hajar. Kenapa perlu syarat ini? Karena kalau misalnya yang menghajar adalah orang yang lemah, orang yang tidak ada pengaruhnya, maka hajarnya tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan mendatangkan manfaat. Orang yang kita hajar akan memandang kita, ente itu siapa mau menghajar anak? Ente itu orang yang majhul, orang yang nggak jelas di mata saya. Kamu itu adalah orang yang saya nggak butuh sama kamu. Kamu juga gak butuh sama saya. Ente mau hajar anak tafadhol. Ente mau jauhi anak tafadhol. Anak gak butuh sama ente. Gak ada gunanya kita menghajar. Gak ada apa? Gak ada gunanya. Ini kalau misalnya orang yang menghajar adalah orang yang lemah dan tidak memiliki apa? Dan tidak memiliki pengaruh. Karena tujuan menghajar adalah bikin kapok orang yang yang apa? Yang dihajar. Nah sekarang kalau misalnya kita hajar dia gak kapok. Malah tambah apa?
malah tambah melunjak ya. Ya terserah ente mau mengajar anak-anak nggak butuh ente kok. Kalau misalnya seperti ini, maka saat itu tidak seyogyanya orang tersebut dihaji. Ini aturan ini adalah seandainya tujuan kita menghajar adalah untuk kepentingan orang yang dihajar. Tujuannya adalah supaya orang tersebut apa? Taubat. Jadi kita menghajar demi maslahat orang yang dihajar. Ini aturan ini kaitannya dengan hajar yang tujuannya untuk mendatangkan maslahat bagi orang yang dihajar. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk mendatangkan maslahat buat kita yang menghajar, contohnya apa? Saya nggak berani dekat-dekat sama orang itu karena orang itu banyak apanya? Banyak syubhatnya, banyak penyimpangannya. Kalau saya dekat-dekat sama orang itu, nanti saya bisa terpengaruh. Berarti kita menghajar untuk maslahat siapa? Kita, bukan maslahat dia. Nah, kalau seperti ini, maka kita tidak perlu memperhatikan aturan yang pertama ini. Meskipun kita lemah, dia kuat. Meskipun kita tidak memiliki pengaruh di mata dia, kalau tujuan kita menghajar dia adalah supaya kita selamat, maka saat itu kita tidak peduli apakah dia mengambil manfaat atau tidak. Karena tujuannya adalah demi menyelamatkan apa? Diri sendiri. Ini adalah yang berkaitan dengan aturan yang pertama, yaitu berkaitan dengan orang yang menghajar. Kita pending 5 menit ya, insya Allah kita lanjutkan kembali nanti setelah 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang norma yang berkaitan dengan masalah hajar. Jadi yang pertama, yang berkaitan dengan orang yang menghajar. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan norma yang berkaitan dengan orang yang dihajar. Kalau tadi adalah orang yang menghajar, sekarang adalah orang yang dihajar. Berkenaan dengan orang yang dihajar, orang tersebut harus memetik manfaat dari hajar. Orang tersebut harus diprediksi bisa memetik manfaat dari hajar tersebut. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dia akan rujuk kepada al-haq. Itu adalah manfaat yang diharapkan. Andaikan hajar yang akan kita lakukan itu kita prediksikan tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, maka saat itu kita tidak boleh menghajar. Dan ini kembalinya kepada tabiat orang. Ada orang yang keras. Ada orang yang keras. Tabiatnya memang keras. Dia itu nggak peduli. Entah ada orang entah orang sedunia mau menghajar dia, nggak apa. Nggak peduli. Ada orang sebagian kayak gitu. Jangan orang sekampung, orang sedunia pun, kalau orang mau diemin dia terserah. EGP, emang gue pikirin. Sebagian orang seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang lembut. Orang yang lembut. Kita ketemu suatu ketika sama dia, kemudian kita lupa, nggak senyum, dia sudah apa? Sudah perasa sekali. Oh, anak diapain sama dia, anak ngapain sama dia. Ada sebagian orang yang nggak peduli, mau senyum kayak mau apa, nggak peduli. Nah, ada sebagian orang seperti itu. Nah, ini kita perlu mempelajari tabiat. Perlu mempelajari tabiat orang yang akan kita hajar. Orang ini tabiatnya apa? Tabiatnya lembutkah, perasakah, atau keraskah? Kalau misalnya tabiatnya keras, dihajar tambah menjadi-jadi, maka saat itu kita tidak disyariatkan untuk menghajar orang tersebut. Tapi kalau misalnya orang tersebut itu adalah orang yang lembut, atau mungkin orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Orang yang memiliki kekuasaan, kayak pembesar-pembesar, itu dia tidak bermanfaat kalau kita hajar. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki kekuasaan rata-rata dia itu merasa tidak butuh dengan orang lain. Pejabat, tokoh masyarakat, dia merasa nggak butuh dengan kita.
Karena dia sudah terpenuhi apa yang dia inginkan. Pengikut ada, harta ada, kurang apa lagi? Jadi kalau misalnya kita hajar dia pun, dia nggak merasa rugi. Inilah tabiat orang yang memiliki kedudukan. Makanya kalau kita cermati, Nabi SAW itu lebih sering untuk mentaklif dan tidak menghajar orang-orang yang memiliki kedudukan. Contohnya siapa? Abu Sufyan. Siapa? Abu Sufyan. Sebelum Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam, ketika masih dalam kesyirikannya, Nabi terus mentaklif Abu Sufyan. Melakukan pendekatan, memberikan sesuatu kepada Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan orang yang memiliki apa? Kedudukan di masyarakatnya. Begitu pula seperti Uyainah bin Hisan, Al-Aqra' bin Habis. Padahal sebenarnya, ya, orang-orang yang dihajar sama Nabi, seperti Ka'ab bin Malik, itu lebih dicintai sama Nabi SAW daripada siapa? Daripada Al-Aqra' bin Habis. Lebih dicintai. Kenapa kok orang yang ini dihajar sama Nabi? Justru orang yang kurang beliau cintai, justru apa? Didekati sama Nabi. Kenapa? Karena masalahnya adalah kembali kepada tabiat tadi. Ka'ab bin Malik adalah bukan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakatnya. Jadi kalau misalnya diingatkan dengan seperti itu, dia langsung apa? Langsung mau rujuk. Tapi kalau misalnya seperti Abu Sufyan, seperti Al-Aqra' bin Habis, seperti Uyainah bin Hisan, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, para petinggi kabilah. Kalau misalnya mereka dihajar, mereka akan semakin apa? Akan semakin benci. Ini yang kaitannya dengan orang yang dihajar. Yang ketiga, norma yang kaitannya dengan jenis kesalahan. Kaitannya dengan apa? Jenis kesalahan. Maksudnya adalah kesalahan yang kayak gimana yang orangnya itu harus dihajar. Kesalahan yang kayak gimana yang pelakunya itu harus dihajar. Dan kesalahan yang kayak gimana yang pelakunya nggak dihajar. Yang kayak gimana kesalahan yang harus dihajar? Kesalahan apa? Hah? Kesalahan kayak gimana? Hah? Yang besar? Iya. Dosa besar. Pakai minyak wangi wanita dosa besar nggak? Malah mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu kalau itu dosa malah. Hah? Gimana nih? Apa? Bertentangan dengan syariat. Bertentangan syariat kan macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bid'ah, ada yang maksiat, ada yang syirik. Yang mana ini? Ya. Yang terang-terangan. Kalau yang sembunyi-sembunyi nggak perlu berarti. Hah? Jawabannya tidak ada aturan khusus. Kesalahan yang mana yang harus dihajar, kesalahan mana yang tidak harus dihajar. Kembalinya adalah kepada maslahat. Kembalinya kepada apa? Maslahat. Kalau misalnya kesalahannya besar, tapi maslahatnya tidak dihajar, maka dia tidak apa? Tidak dihajar. Kalaupun masalahnya besar, kesalahannya besar, syirik, kufur, tapi maslahatnya orang ini perlunya ditaklif, tidak dihajar, maka tidak perlu dihajar. Kebalikannya, kalau misalnya kesalahannya kecil sekalipun, kalau orang ini maslahatnya dihajar, maka dihajar. Seperti contohnya tadi sahabat Nabi SAW yang memakai minyak wangi wanita, khuluq atau za'faron. Itu kesalahan kecil itu. Dan mungkin malah sahabat tadi nggak paham bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Tapi sahabat Nabi dihajar. Kenapa? Karena Nabi paham orang ini kalau digitukan kapok dia. Tapi ada orang yang kesalahannya parah. Kesalahannya parah. Seperti seorang wanita yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Yang di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui suatu yang akan terjadi. Ini berarti kan meyakini bahwasanya nabi mengetahui suatu hal yang gaib. Ini suatu hal yang berbahaya. Sama nabi tidak dihajar, cuma diingatkan saja. Cuma diingatkan sama nabi, tinggalkan perkataan itu, ucapkan perkataan yang lain. Tidak dihajar sama nabi, padahal itu kesalahan parah. Sudah menyinggung masalah akidah. Jadi yang betul berkenaan dengan jenis kesalahannya, tidak ada jenis kesalahan tertentu yang harus dihajar ataupun yang tidak harus
dihajar, kembalinya kepada apa? Kepada maslahat. Yang keempat, berkenaan dengan zaman dan daerah terjadinya kesalahan. Kaitannya adalah dengan apa? Zaman dan daerah terjadinya kesalahan. Harus dibedakan. Zaman dan daerah yang di dalamnya menjamur kesalahan tersebut. Dan pelakunya memiliki kekuatan. Dengan daerah yang tidak seperti itu. Misalnya, ini harus diperhatikan. Saya akan bawakan contoh, nanti kita bisa memahami. Contoh, ada seorang mu'allaf. Orang baru masuk apa? Islam di salah satu negeri barat. Di salah satu negeri barat. Kita tahu, negeri barat mayoritas apa? Muslim apa non-muslim? Berarti kaum muslimin minoritas. Apalagi ahlu sunnah. Ahlu sunnah lebih minoritas lagi. Ada seorang non-muslim, ya, ada seorang apa? Non-muslim masuk ke dalam agama Islam di negara barat. Kemudian dia menganut manhaj salaf, ahlu sunnah wal jamaah. Suatu ketika dia keliru, salah, terjumus kepada sebuah kekeliruan atau kesalahan. Akhirnya teman-temannya satu perjuangan, satu sama-sama yang mengikuti manhaj salaf, itu semua sepakat untuk apa? Untuk menghajar, memberi pelajaran kepada orang tersebut. Tapi mereka yang sepakat ini tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mayoritas apa? Non-muslim. Apa akibatnya? Murtad. Bukan hanya meninggalkan manhaj salaf, meninggalkan agama Islam. Kenapa? Karena dia merasa nggak punya teman. Di lingkungan ahlu sunnah semuanya menjauhi. Akhirnya apa? Ketika dia keluar, dia mendapatkan teman-temannya yang dulu, yang non-muslim, apa? Mengucapkan selamat datang, senyum, mengajak ketawa, bermain bersama. Akhirnya dia merasa apa? Wah, saya lebih pantas, lebih cocok untuk bergaul sama mereka. Mereka orangnya baik-baik sama saya. Lihat, orang yang menghajar tidak memperhatikan apa? Kondisi lingkungannya. Begitu pula kita hidup di zaman ini. Di negeri kita ini. Mayoritas ahlus sunnah kah? Atau sebaliknya. Kita lihat orang ini sudah menganut manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dia memiliki kesalahan. Kalau misalnya kita jauhi, kita hajar. Apakah dia akan tetap menganut manhaj salaf ini? Atau justru dia akan apa? Akan futur, keluar. Dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena mendapatkan suasana ramah di kalangan ahlul bidah. Dan ahlul bidah itu nunggu-nunggu. Ahlul bidah nunggu-nunggu. Kalau misalnya orang ini dijauhi, mereka akan apa? Akan tarik. Itu kerugian apa keuntungan? Kerugian yang luar biasa. Sekarang bukannya kita kok mengajak orang kepada siapa? Pada ahlus sunnah. Kok malah kita mengeluarkan satu persatu dari apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Bukannya kita mengajak orang supaya menganut manhaj ahlus sunnah. Justru orang yang sudah masuk ke dalam ahlus sunnah kita apa? Kita preteli satu persatu. Dan ini adalah merupakan kesalahan yang fatal. Kalau ini terus dibiarkan, berbahaya buat jalan dakwah. Maka orang yang ingin menerapkan hajar, dia harus memperhatikan apa? Harus memperhatikan zaman dan daerah terjadinya kesalahan tersebut. Ya, tidak asal-asalan. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, berkenaan dengan lamanya hajar. Lamanya hajar atau masa hajar. Berkenaan dengan lamanya hajar atau masa hajar. Seyogianya, lamanya hajar ini disesuaikan dengan kondisi orang yang bersalah dan jenis kesalahannya.
Disesuaikan dengan kondisi orang yang bersalah dan jenis kesalahannya. Ada sebagian orang yang kalau dihajar sehari dia langsung apa? Langsung tobat. Ada yang perlu dihajar berapa hari? 2 hari. Ada orang yang harus dihajar sebulan. Nah, ini kita harus melihat. Orang ini pantasnya, cocoknya dihajar 1 hari atau 2 hari atau 1 bulan. Kalau misalnya lebih, maka akan berbahaya. Kalau kurang, tidak apa? Tidak ngefek. Tidak mendatangkan efek yang kita harapkan. Kayak orang minum obat. Kata Ibnu Qayyim, kayak orang apa? Minum obat. Kalau kurang dari dosis, bagaimana? Nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau overdosis, apa? Mati. Nah, nggak cuma sembuh. Nah, nggak cuma sembuh, tapi apa? Mati. Kalau overdosis. Begitu pula hajar. Hajar ini harus menyesuaikan. Orang ini seharusnya dihajarnya sehari 2 hari. Kalau misalnya sudah kelihatan, oh orang ini sudah dihajar, kok kelihatannya ini orang ini sudah mulai membaik, ada tanda-tanda dia itu mau kembali kepada al-haq, maka itu hajar harus dihentikan, cut, selesai sudah. Jadi nggak harus orang itu dihajar sampai mati, enggak. Nah, kalau sudah ada kelihatan orang ini apa? Orang ini sudah apa? Sudah mulai membaik kondisinya, maka saat itu hajar perlu dia apa? Perlu dipotong, diselesaikan. Tapi kalau misalnya kok dihajar nggak selesai seminggu, tambah lagi 2 minggu, nggak selesai lagi, tambah lagi, sampai dia mau apa? Mau rujuk. Ini 5 norma yang kaitannya dengan apa? Dengan penerapan metode apa tadi? Hajar. Kemudian yang berikutnya adalah norma yang kaitannya dengan metode taklif. Sekurang-kurangnya ada 2. Nggak banyak nih. Sekurang-kurangnya ada 2. Yang pertama, mengiringi taklif dengan nasihat. Mengiringi taklif dengan nasihat. Tadi kita sudah bahas taklif itu apa? Pendekatan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya orang tersebut mau apa? Mau kembali kepada kebenaran. Berarti kalau misalnya cuma mendekati saja tanpa apa? Tanpa menasehati, berarti itu bukan metode taklif. Metode taklif tujuannya mendekati sambil menasehati. Bukan cuma duduk-duduk saja. Bukan cuma ngalor ngidul bareng saja, tidak. Tapi duduk sama dia tujuannya untuk memberikan nasihat. Meskipun tidak harus pertama kali duduk kita langsung menyampaikan nasihat, tergantung apa? Tergantung kondisi psikologis orang yang apa? Yang ada depan kita. Masa kita ketemu langsung apa? Langsung menasihati yang mungkin saat itu kedudukan kita di mata dia itu masih majhul, nggak dikenal siapa ente mau nasihatkan. Pertama perlu kita bermuamalah terlebih dahulu, perlu kita mungkin secara bahasa Indonesianya berbahasa basi terlebih dahulu sama dia. Setelah itu, kalau misalnya sudah saatnya kita memandang orang ini sudah terambil hatinya, maka kita perlu apa? Menyampaikan nasihat. Jangan dibiarkan terus. Yang penting bareng sama dia bisa makan bakso bareng. Nanti lamanya jadinya bukan taklif itu namanya. Jadinya pendekatan untuk apa? Untuk dapat bakso. Bukan pendekatan untuk mendapatkan supaya dia mendapatkan hidayah, bukan. Jadi taklif ini harus diiringi dengan apa? Dengan nasihat. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara tujuan taklif adalah taklif dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kejahatan perilaku ahlul bid'ah. Taklif dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kejahatan perilaku ahlul bid'ah. Ini di antara tujuannya. Jadi yang namanya taklif itu nggak mesti tujuannya untuk mendakwahi, tapi terkadang taklif tujuannya adalah supaya kita terhindar dari kejahatan mereka. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha,
ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Aisyah, pada suatu hari ada seorang yang ingin ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar yang ingin ketemu sama beliau adalah fulan, disebutkan siapa yang pengen ketemu fulan, orangnya masih di luar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzanu lahu bi'sa akhul ashirah." Ya, izinkan dia masuk. Dia itu adalah orang yang paling jahat di kaumnya. Apa kata Nabi? Silahkan dia masuk. Nabi berkata, orang ini orang yang paling apa? Jahat. Udah? Falamma dakhala alana lahul kalam. Aisyah memperhatikan pengamatannya. Ketika orang tadi masuk, ketemu sama Nabi, Nabi SAW berlemah lembut dengan orang tadi. Padahal tadi Nabi mengatakan apa? Orang ini orang paling jahat. Begitu ketemu sama orang paling jahat, Nabi apa? Kok malah berlemah lembut? Setelah orang itu pulang, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qulta alladhi qulta summa alanta lahul kalam?" Wahai Rasul, engkau tadi mengatakan seperti ini tentang orang tersebut. Kok kemudian engkau malah apa? Berlemah lembut kepada orang tadi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ai Aisyah, inna syarran nas man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling jahat di antara kaum manusia adalah orang-orang yang dijauhi karena mereka khawatir akan memperoleh kejahatan orang tersebut, akan disakiti oleh orang tersebut. Jadi Nabi SAW menjelaskan, saya itu tadi berlemah lembut sama dia supaya saya itu tidak disakiti sama orang itu. Jadi ini taklif. Nah, taklif berlemah lembut dengan seseorang dengan tujuan supaya kita tidak apa? Tidak disakiti sama orang tersebut. Dan ini bisa kita terapkan di zaman kita ini, di mana dominasi itu di tangan ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Di tangan ahlul bid'ah. Yang memiliki kekuasaan siapa? Ahlul bid'ah. Yang memiliki kekuatan siapa? Ahlul bid'ah. Dan kita pada kondisi seperti ini diperbolehkan untuk taklif. Tujuannya adalah supaya kita tidak supaya kita tidak disakiti. Bukan berarti kita meninggalkan prinsip, tidak. Tapi kita itu tidak bersikap keras dengan mereka. Katakanlah, misalnya dia adalah pejabat. Dia tinggal narik pelatuk, sudah apa kita? Tinggal itu habis aja, dor, mati. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Maka saat itu dalam kondisi seperti ini kita diperbolehkan untuk melakukan taklif, tujuannya supaya kita tidak dicelakai oleh orang tersebut. Ada beberapa catatan penting sebenarnya. Kita berusaha kita jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, catatan pertama adalah kalau misalnya ada perbedaan A dengan B, saya dengan anak saya, misalnya siapa? Abdurrahman. Saya ketemu sama orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini salah. Dan sama-sama sepakat, saya dengan anak saya atau dengan orang lain, katakanlah, si A ini salah. Kemudian saya memandang, kayaknya orang ini pasnya ditaklif deh. Sedangkan teman saya ini memandang, enggak, kayaknya orang ini dihajar. Berarti kita sedang sedang berbeda pendapat, ya enggak? Saya memandang ditaklif, sebaiknya dia memandang dihajar. Perbedaan pendapat seperti ini bolehkah menimbulkan perpecahan? Bolehkah menimbulkan perpecahan? Jawabannya tidak sama sekali. Kalau misalnya antum nih yang praktek di lapangan ketemu sama ahlul bid'ah, sedangkan antum berdua teman akrab sudah lama puluhan tahun sama-sama ngaji, kok ketemu sama ahlul bid'ah,
Antum memandang, wah kayaknya nih orang ini pantasnya dihajar. Teman antum enggak, sebaliknya, kayaknya orang ini pantasnya ditaklif. Jangan sampai hubungan antum renggang gara-gara perbedaan seperti ini. Kenapa? Karena itu adalah suatu permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan yang enggak ada dalilnya. Permasalahan yang enggak ada dalil dari Quran dan hadis. Ada enggak Quran yang bunyi si A itu harus diapa? Harus dihajar. Ada enggak? Ada. Si B harus ditaklif, nggak ada dalilnya. Dan inilah permasalahan ijtihadiyah. Dan perbedaan pendapat seperti ini tidak dibenarkan. Justru seharusnya saling bahu-membahu. Saling apa? Bahu-membahu. Ada sebagian yang mentaklif, ada sebagian yang menghajar. Diserang dari dua sisi. Diserang dalam tanda kutip ya, bukan diserang. Maksudnya adalah dinasehati. Yang satunya menasehati dengan jalur ini, yang satunya menasehati dengan jalur ini. Dan sama-sama mendukung. Bahkan mungkin sama-sama memuji. Ketika ketemu sama ahlul bid'ah tadi, wahai fulan, si fulan ini mendekati kamu itu tujuannya adalah bukan untuk setuju dengan kesalahanmu, tidak, tapi dia itu ingin menasihati kamu. Begitu pula orang yang ini ketika ketemu sama ahlul bid'ah, wahai fulan, si fulan itu menjauhi kamu tujuannya adalah bukan untuk karena dia itu benci sama kamu, ingin mengisolir kamu, tidak, tapi tujuannya adalah supaya kamu kapok dari kesalahannya. Ini kalau seperti ini dilakukan, maka insya Allah akan mendatangkan hal yang baik. Kemudian catatan yang kedua adalah, dan ini insya Allah catatan terakhir, yang kedua adalah, andaikan kita memilih metode hajar, bolehkah kita itu mengharuskan seluruh manusia untuk mengikuti metode yang kita terapkan? Hah? Boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau misalnya pantasnya si A keluar fatwa nih, fatwa bahwasannya si A ini harus dihajar, ustadz atau ulama atau kiai atau dai mengeluarkan fatwa di majelis si A harus dihajar. Murid-muridnya ini semuanya harus taat sama ustadznya? Hah? Semua orang satu dunia harus ikut sama dia? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang memiliki hak tersebut hanyalah pemerintah. Waliyul amr. Jadi yang memiliki hak untuk mewajibkan seluruh manusia, seluruh umat untuk menghajar seseorang itu hanyalah pemerintah. Sedangkan ente siapa? Ente hanyalah ustadz yang berwenang untuk mengarahkan saja, bukan untuk apa? Untuk mengharuskan. Nah, kalau misalnya ada orang yang nggak mau mengikuti, jangan Jangan dihabisi. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan. Anda hanya apa? Hanya mengarahkan saja. Makanya, kalau kita buka lembaran sejarah, dari zaman dulu kala sampai sekarang, kita tidak akan dapatkan ulama ahlus sunnah yang memfatwakan dihajarnya seorang ahlul bid'ah kemudian diwajibkan kepada seluruh umat untuk mengikuti hajarnya. Tidak ada. Datangkan satu saja contohnya. Kita hadapkan pertanyaan ini. Silahkan datangkan satu contoh seorang ulama ahlus sunnah yang terkenal keilmuannya dan kewaraannya memfatwakan hajar kemudian dia itu mengharuskan seluruh umat untuk mengikuti pendapat dia. Kalau misalnya ada yang bisa menemukan, hebat. Yang akan ditemukan adalah perbuatan Nabi SAW ketika menghajar siapa? Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena Nabi adalah seorang Rasul. Atau perbuatan Umar Ibnul Khattab ketika beliau menghajar Sabigh Ibnu Asal. Kenapa? Karena Umar adalah seorang penguasa. Sekarang antum bukan Rasul, juga antum bukan apa? Penguasa. Ya sudah, gak usah macam-macam. Cukup Anda mengarahkan saja. Cukup apa? Mengarahkan. Gak masalah mengarahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau mengharuskan, maka itu adalah merupakan apa? Merupakan wewenang siapa? Wewenang pemerintah. Sekira cukup sampai di sini ya. Terus terang, mohon maaf ini ya. Kita cukupkan pelajarannya sampai di sini.
Karena saya terus terang lagi kurang sehat sejak pulang dari Klaten kemarin. Biasanya kalau saya melakukan maraton ngisi beruntun biasanya habis itu agak KO. Ternyata KO-nya sekarang agak lama nih, agak 3 hari nih udah lama. Jadi alhamdulillah saya bisa berangkat ke sini dan ketemu sama antum-antum sekalian. Semoga bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Dan mohon maaf kita pulang gasik sekarang. Senang tau pulang gasik ya? Kayak dulu gitu kan, kalau misalnya ada pulang gasik kita apa? Teriak-teriak di sekolahan. Nah, senang pulang gasik. Apalagi kalau ustadznya nggak datang. Dan pengumuman insya Allah bulan depan, bulan Agustus, pengajian kita liburkan karena saya akan mengantar ummi ibu saya untuk umroh. Saya akan mengantar ummi umroh ke Mekah insya Allah. Jadi dan kebetulan jadwalnya bertepatan akhir bulan ini sampai awal bulan depan. Jadi kemungkinan pas jadwal bulan depan saya pas lagi di Madinah atau di Mekah. Jadi kita liburkan dan kita insya Allah akan ketemu lagi pada bulan berikutnya. Itu bulan apa? Bulan September insya Allah Ta'ala. Mohon dikabarkan kepada teman-teman yang lain supaya nanti mereka tidak kecele datang ke sini ternyata nggak ada pengajian. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Kalaupun ada pertanyaan, satu saja, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, satu saja. Ya. Andaikan orang tersebut tidak paham, maka semestinya kita menjelaskan. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak kita jelaskan, faktor pemicu kita menghajar dia akan bersuudzon kepada kita. Apa tujuannya? Apa motifnya dia itu menjauhi saya? Apakah karena motif duniawi kah? Dia nggak paham. Tapi ada sebagian orang yang langsung paham. Maka tidak ada hukum yang saklek dalam hal ini. Tergantung kondisi orang tersebut. Orang tadi paham atau tidak? Kalau misalnya dia tidak paham, maka sebaiknya dijelaskan. Saya itu menghajar kamu karena kamu itu melakukan kesalahan ini dan ini dan ini sebagainya. Supaya dia paham, kita itu menghajar dia adalah demi kebaikan dia. Kadang-kadang kan banyak orang yang nggak paham, saya itu dihajar kenapa ya? Yang dulu saya tuh kenal baik sama dia, tahu-tahu dia menjauh dari saya, kenapa? Dia juga nggak ngomong, dia juga nggak bilang, nggak ngomong apa-apa. Yang akhirnya timbulnya apa? Rasa suudzon. Tapi kalau kita jelaskan, dia akan paham. Dia akan paham kenapa kita menghajar dia. Segera cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.